Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Mari kita sambut hari ini penuh dengan ucapan syukur. Sejenak kita akan memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan kita di satu hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di Renungan Harian HKBP Kamis tanggal 15 Agustus 2024 tertulis di dalam Ayub pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terselami dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memahami dan mengenal Tuhan tidak bisa dinilai dengan kacamata kita atau asumsi kita. Kalau kacamata atau asumsi kita yang menjadi standar penilaian kita terhadap Tuhan kita, maka akan disesuaikan dengan kondisi kehidupan kita. Kalau kita dalam keadaan baik, berhasil, sejahtera, maka dengan mudahnya kita akan mengucapkan puji Tuhan dengan rasa kagum yang tak terhenti-henti di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, jika kondisi kehidupan kita tidak baik, ada pergumulan yang berat atau penderitaan, maka dengan mudahnya rasa syukur atau rasa kagum kita kepada Tuhan menjadi sirna. Saudara-saudariku yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah beratnya realitas kehidupan, tidak sedikit orang Kristen karena penderitaannya menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil, bahwa Tuhan tidak peduli, atau bahkan sering kita menyalahkan orang lain atau mengkambing hitamkan orang lain, bahkan menghujat Allah. Dan bahkan ada yang berani meninggalkan Tuhan di dalam penderitaannya. Hal ini terjadi karena pengenalannya terhadap Tuhan Yesus Kristus tidak berdasarkan imannya pada kebenaran Alkitab sebagai sumber pengenalan akan Tuhan kita, melainkan pada asumsi negatif terhadap Tuhan Allah, sehingga mengambil kesimpulan yang keliru tentang keberadaan Tuhan dan karya-karyanya di dalam kehidupan kita. Supaya tidak terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat ke-16 dituliskan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga Ayub dalam menghadapi pergumulan atau penderitaan. Penderitaan tidak membuat hilangnya kepercayaan kepada Tuhan. Penderitaan tidak membuatnya hilang rasa kagumnya akan karya-karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Walaupun banyak teman-temannya atau sahabat-sahabatnya yang berusaha menjauhkan dia dari imannya. Bahkan untuk menghujat Allah tidak ada terlintas di dalam pikirannya. Penderitaan yang terjadi di dalam kehidupannya justru ia pahami sebagai alat untuk memurnikan imannya. Ia tetap percaya bahwa perbuatan-perbuatan besar Tuhan tidak dapat diselami atau dideteksi dengan kemampuan kita yang terbatas. Tuhan mampu dan berkuasa melakukan apa saja di dalam kehidupan ciptaannya, termasuk juga di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ia tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik, Tuhan tetap adil. Penderitaan tidak membuatnya surut untuk mengimani Tuhan. Ayub tetap percaya dan mengagumi akan kuasa, akan keagungan dan karya-karya Tuhan yang ajaib di dalam kehidupannya.
Saudara-saudari kekasih, hal ini jugalah yang harus menjadi kesaksian kita sebagai umat percaya. Di dalam Roma 11 ayat ke-33 dituliskan, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Oleh karena itu, beritakanlah kekayaan, kemurahan, dan keselamatan yang Kristus lakukan di dalam kehidupan kita, yang tak terselami itu, apapun keadaanmu. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati kita di dalam kehidupan kita di satu hari ini. Amin.